Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Ustadz Ahmad Muzaki MH dan dosen pembimbing 2 Ustadzah Vita Firdausiah MPD. Dan tak lupa pula yang saya cinta dan sayangi kedua orang tua saya yang selalu mendukung saya. Perkenalkan, nama saya Ainun Maufiroh dari Prodi Perbandingan Madhab Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan revisi dari proposal saya sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Fenomena Isbat Nikah di Pengadilan Agama Akraksan dari tahun 2021 sampai 2024, perspektif kompilasi hukum Islam. Sebelumnya, kenapa saya mengambil judul dari proposal saya, yaitu karena saya tertarik pada salah satu kejadian yang ada di Pengadilan Agama Akraksan. Di situ saya melihat bahwa ada sepasang suami istri yang mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Akraksan, sehingga membuat saya tertarik untuk memilih judul tersebut. Yang pertama, bab 1, yaitu pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Perkawinan adalah sebuah ikatan yang sah dan suci antara dua individu dari jenis yang berbeda yang dapat membentuk keluarga yang didasarkan pada kasih sayang. Isbat nikah adalah pengajuan yang dilakukan oleh orang yang menikah tetapi belum terdaftar oleh negara dan tidak memiliki akte nikah atau buku nikah. Namun, pernikahan harus sesuai dengan syariat Islam, dengan wali dari kedua belah pihak dan saksi. Dengan syarat ini, pengajuan isbat nikah dapat dilakukan di pengadilan agama dan disetujui oleh hakim ketua pengadilan agama yang akan dilakukan di kantor urusan agama setempat. Petugas kantor urusan agama menyarankan agar pasangan yang belum memiliki buku akte nikah diproses agar tidak ada yang dirugikan di kemudian hari jika terjadi perselisihan masalah hak asuh anak dan nafkah istri, karena jika buku nikah tidak terdaftar atau tidak ada, pernikahan dianggap tidak sah oleh negara. Ketika sudah tercatat, maka kedua mempelai pelaku isbat nikah berhak mendapatkan buku nikah sebagai bukti yang asli bahwa sudah menjadi suami istri yang sah menurut agama maupun negara. Selanjutnya, fokus penelitian saya itu berfokus pada kajian tentang analisis pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Akraksan pada tahun 2021 sampai dengan 2024. Selanjutnya, rumusan masalah dari proposal saya ialah yang pertama, bagaimana proses pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Akraksan. Yang kedua, bagaimana perspektif kompilasi hukum Islam terhadap pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Akraksan periode tahun 2021 sampai 2024. Tujuan dari penelitian saya adalah untuk mengetahui tentang bagaimana proses pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Akraksan dan untuk mengetahui bagaimana perspektif kompilasi hukum Islam terhadap pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Akraksan periode tahun 2021 sampai 2024. Selanjutnya, manfaat penelitian. Di sini saya memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada manfaat teoritis ini sebagai informasi data empiris mengenai hal-hal yang berhubungan
praktis di sini itu bagi peneliti lain. Peneliti lain diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan kepada seseorang yang melakukan penelitian dengan kajian yang sama tentang isbat nikah. Yang kedua, bagi masyarakat, dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan sesuai hukum yang berlaku untuk mencegah kebutuhan isbat nikah. Manfaat dari penelitian saya juga bagi perguruan tinggi lainnya yang bisa menjadikan referensi atau rujukan kepada mahasiswa perguruan tinggi lain yang melakukan penelitian dengan kajian isbat nikah. Selanjutnya, kajian terdahulu. Yang pertama, kajian terdahulunya yaitu oleh Khairuddin Karim dan Muhammad Akbar Fatsyahalil pada tahun 2022. Mereka dalam jurnalnya yang berjudul Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. Juga menurut Ahmad Fauzi pada tahun 2021 dalam Isbat Nikah Solusi bagi Nikah Siri. Selanjutnya Muhammad Al-Farreza 2023 dalam Isbat Nikah Pasangan Mu'allaf dalam Hukum Islam dan Positif Indonesia. Yang terakhir Asriyadi Zainuddin pada tahun 2022 dalam Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu pengertian isbat nikah. Isbat nikah di dalam KBBI adalah penetapan tentang kebenaran atau keabsahan nikah. Isbat juga diartikan sebagai pengesahan nikah. Isbat nikah terdiri dari dua kata isbat dan nikah. Adapun isbat merupakan serapan dari kata bahasa Arab yang bermakna pengesahan. Isbat bermakna penyungguhan, penetapan, penentuan. Isbat nikah bermakna penetapan tentang kebenaran keabsahan nikah. Isbat juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam penentuan sahnya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat. Selanjutnya, fenomena isbat nikah di Pengadilan Agama Kraksan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebabnya, juga menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama. Selanjutnya, landasan hukum isbat nikah. Pada mulanya, kewenangan perkara isbat nikah diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang melakukan perkawinan siri sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kemudian ketentuan ini diperluas dengan dipakainya ketentuan kompilasi hukum Islam pasal 7 ayat 2 dan 3. Selanjutnya, kerangka konseptual. Di sini kerangka konseptual saya menjelaskan tentang analisis faktor dan penyebab isbat nikah di Pengadilan Agama Kraksan, juga landasan hukum isbat nikah, dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam kasus isbat nikah. Seperti ini. Selanjutnya, metode penelitian, pendekatan dan jenis pendekatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus, dan pendekatannya yaitu menggunakan pendekatan deskriptif. Lalu sumber data. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian saya ini menggunakan data primer terkait dengan kompilasi hukum Islam atau KHI, undang-undang, Al-Quran, dan hadis, serta melalui observasi dan wawancara. Dan juga data sekunder. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini saya menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research. Yang kedua, metode penelitian lapangan. Metode kualitatif berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yaitu merupakan sebuah proses untuk mencari serta menyusun data-data yang diperoleh secara sistematis.
Sini analisis data dalam penelitian saya yaitu dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu menganalisis dengan cara mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, data lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Selanjutnya, pengecekan keabsahan data. Di sini saya menggunakan uji kreativitas. Uji kreativitas terhadap data hasil penelitian dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi dari data yang lebih akurat dan kredibel. Dengan demikian, terdapat 3 triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.